Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, saya Anissa Nur Kazimah dari kelompok 11 mata kuliah komunikasi efektif akan memaparkan sedikit terkait tren penggunaan e-commerce di kalangan anak muda. Untuk anggotanya sendiri ada Akmal Maulana, Ridho Akbari, Nurani Oktavia, Anissa Nurul, Rizky Iqbal, dan Sukma Yaji. Tahukah kalian, berdasarkan hasil survei pada 10 November lalu, melalui fitur voting yang ada dalam aplikasi Instagram, sebesar 92% dari responden yang sesuai dengan kriteria mengaku pernah berbelanja menggunakan e-commerce dan sebesar 72 responden lebih memilih untuk berbelanja online atau tidak datang langsung ke store. Selain itu, untuk tingkat kepuasan saat berbelanja, terlihat bahwa pengalaman responden saat berbelanja menggunakan platform e-commerce hampir semuanya mengatakan puas dengan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 91%. Angka yang sangat besar, bukan? Apakah kamu termasuk salah satu di antaranya? Nah, karena kita sudah sedikit membahas penggunaan e-commerce pada kalangan anak muda, tahu nggak sih apa itu e-commerce? E-commerce merupakan sebuah model bisnis di mana aktivitas transaksi dilakukan secara online melalui layanan jaringan elektronik. Transaksi terjadi di e-commerce ini tidak terbatas pada produk fisik saja, namun juga dapat berbentuk layanan dan juga pertukaran informasi. Kehadirannya di Indonesia diawali sekitar tahun 90-an, di mana layanan internet baru saja masuk ke Indonesia. Pada masa tersebut, banyak pihak yang memanfaatkan internet sebagai sarana menawarkan produknya, meski semua proses belum terjadi secara online. Belasan tahun berselang, e-commerce di Indonesia menjadi booming dengan banyaknya kemunculan situs-situs marketplace. Menurut sebuah lembaga riset, transaksi e-commerce di Indonesia memiliki perkembangan yang luar biasa hingga menempati peringkat pertama sebagai negara dengan perkembangan e-commerce terbesar. Ya, selanjutnya saya Rizky Iqbal. Saya akan memaparkan terkait komponen e-commerce. Komponen ini terdiri dari 6 bagian, yaitu pertama, produk. E-commerce sendiri mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Yang kedua, tempat jual beli. Kegiatan e-commerce ini dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. Yang ketiga, cara menerima pesan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, dan chatting. Selanjutnya, metode pembayaran. Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, dan e-payment. Yang kelima, metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa barang, antara lain JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan lain-lain. Namun, ada juga yang menggunakan jasa antar dari ojek online. Yang keenam, customer service. Layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, FAQ, telepon, chatting, dan sosial media. Berikutnya, ada contoh dari e-commerce. Yang pertama, jual beli online di marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan Bukalapak. Lalu, ada internet dan SMS banking. Yang keduanya merupakan cara transaksi online seperti pembayaran. Dan terakhir, ada TV kabel dan internet seperti Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublic, dan First Media. Next. Selanjutnya, saya Akmal Maulana akan memaparkan terkait kelebihan dari penggunaan e-commerce. Yang pertama yaitu produk lebih variatif. Salah satu kelebihan e-commerce adalah banyaknya produk yang ditawarkan, sehingga kita lebih leluasa untuk memilih produk mana yang menurut kita lebih baik dan bagus kualitasnya, berdasarkan deskripsi dan ulasan produk itu sendiri. Dengan tersajinya informasi setiap produk, dapat menjadi acuan kita untuk membandingkan terlebih dahulu antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, sehingga kita mendapatkan produk yang sesuai baik harga maupun spesifikasinya. Lalu yang kedua adalah hemat waktu. Kelebihan lain yang dimiliki oleh e-commerce jika dibandingkan dengan berbelanja langsung ke toko fisik adalah hematnya waktu dan juga tenaga yang dikeluarkan untuk kita berbelanja. Lalu yang ketiga yaitu kemudahan akses. Pembelian online biasanya dibandingkan dengan pembelian offline. Apa yang ditawarkan dalam pembelian online biasanya harus lebih baik dari apa yang ditawarkan dalam pembelian offline. Kemudahan sering menjadi salah satu daya tarik.
dari kemudahan mengeksperimen barang, kemudahan dalam melakukan pembelian, kemudahan pembayaran, sampai dengan kemudahan mendapatkan barang alias pengiriman. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan berbelanja di e-commerce. Yang pertama yaitu tidak bisa melihat barang. Berbelanja di e-commerce akan membuat pelanggan tidak bisa melihat produk atau jasa secara langsung. Itulah kenapa ada masyarakat yang tidak menyukai jual beli di e-commerce. Walaupun sudah ada sistem rating ataupun pemberian testimoni, namun beberapa orang masih merasa bahwa hal ini tidak mampu menjamin barang ataupun jasa yang akan diperoleh mempunyai kualitas yang sama seperti yang sudah dijanjikan. Lalu yang kedua, resiko besar. Kekurangan e-commerce yang merupakan karena adanya implikasi dari poin pertama adalah mempunyai resiko yang cukup besar, terutama jika melalui website e-commerce yang tidak menjamin suatu keamanan seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Hal ini juga bisa diminimalisir dengan melakukan belanja pada perusahaan yang memang menawarkan tingkat keamanan belanja di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Selain itu, masih ada resiko lain berupa pencurian data pribadi seperti pencurian kartu kredit. Kunci dari berbelanja ini adalah harus selalu berhati-hati. Lalu yang ketiga yaitu persaingan harga. Kekurangan lain dari e-commerce adalah tingginya persaingan antar toko, baik itu berupa harga produk ataupun yang lainnya. Hal ini sebenarnya baik untuk pelanggan, namun bisa juga merugikan untuk para penjual. Karena mudah untuk mencari barang ataupun jasa yang dicari, maka setiap penjual juga bisa dengan mudah membandingkannya pada barang atau jasa lain yang ditawarkan di toko lain. Sehingga nantinya ini akan membuat persaingan yang ketat, sehingga penjual pun tidak memperoleh untung yang besar. Lalu selanjutnya yaitu tren e-commerce di kalangan anak muda. Generasi Z dan milenial banyak yang menghabiskan gajinya berbelanja di e-commerce. Hal itu terlihat dari hasil riset Kata Data Insight Center atau KIC dan Kredipo menunjukkan masyarakat menggunakan sekitar 3% hingga 5% dari pendapatan bulanannya untuk berbelanja di e-commerce. Semakin muda, rasio pendapatan yang dibelanjakan di e-commerce semakin besar. Baik, perkenalkan nama saya Sukmayaji dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai fakta e-commerce di kalangan anak muda. Pertama, usia rata-rata yang melakukan transaksi. Pada umumnya, belanja online merupakan suatu hal yang lumrah yang ada di Indonesia. Apalagi pada era COVID-19 ini, orang lebih cenderung melakukan transaksi lebih banyak, bahkan pada usia 18-25 tahun, anak muda rela menghabiskan sebagian penghasilannya untuk berbelanja online. Kedua, laki-laki yang melakukan transaksi. Pada era ini, yang melakukan transaksi tidak hanya pada kaum wanita saja, tetapi sudah pengaruh juga pada kaum laki-laki, di mana presentasi ini menyimpulkan bahwa laki-laki juga dominan dalam melakukan transaksi di e-commerce, bahkan bisa sampai 50%. Ini sebanding karena yang kita ketahui adalah bahwa laki-laki cenderung lebih malas beli sesuatu secara offline, jadi lebih dominan beli secara online. Dan yang ketiga, perempuan dalam melakukan transaksi. Mayoritas di e-commerce banyak yang melakukan transaksi yaitu kaum wanita. Ini tidak bisa dipungkiri karena memang perempuan merupakan pelaku utama dalam berbelanja, sehingga tidak aneh kalau perempuan lebih mendominasi ditambah dengan diskon yang ada di e-commerce. Jadi itu bisa menambah semangat dan wawasan belanja bagi kaum perempuan. Dan yang keempat atau yang terakhir, total keseluruhan. Maka dapat disimpulkan dengan survei ini bahwa mayoritas yang ada di e-commerce adalah anak kalangan muda atau bisa disebut dengan generasi Z. Oke, nama saya Ridho Akbari. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Anda sudah mendapatkan semua jawaban tentang apa itu e-commerce. Selain itu, e-commerce menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional. Misalnya, Anda tidak dibatasi oleh tempat dan waktu untuk bertransaksi. Nah, setelah mengetahui apa itu e-commerce, jenis-jenis, serta contohnya, Anda mungkin tertarik untuk beralih ke e-commerce. Tak usah khawatir, saat ini sudah banyak e-commerce terpercaya dan aman di Indonesia sendiri. Saya Nurani Oktavia,
Saya ingin membacakan quotes dari kelompok 11, yaitu gak usah takut belanja online sekarang, takut tuh belanja offline. Keluar rumah panas-panasan, macet, kehujanan, sekarang bisa belanja apa aja, kapan aja, di mana aja di e-commerce. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, izinkan saya membaca pantun terlebih dahulu. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit beldo yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.